Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Almas yang tipe RS Pro warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Almas. Sebagai informasi, mobil Wuling Almas ini ada dua jenis, ada mobil Wuling Almas biasa dan ada mobil Wuling Almas RS. Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan Wuling Almas RS. Nah, untuk Wuling Almas RS sendiri ada dua tipe, tipe EX dan tipe Pro. Untuk mobil ini, untuk yang tipe Pro, jadi bisa dibilang merupakan tipe paling tinggi. Nah, saat ini juga menjadi varian paling laris karena secara fitur sudah paling komplit. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Nevi. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama, seperti biasa kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Wuling Almas RS Pro ini memiliki lebar 1,835 meter, kemudian untuk tingginya 1,76 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,655 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, untuk mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro ini, untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan sensor. Nah, sensor ini bisa diibaratkan sebagai mata, fungsinya untuk mendeteksi objek di bagian depan sehingga bisa mengatur untuk sistem pengereman otomatis. Lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan di sini terdapat logo Wuling berwarna krom di bagian tengah, kemudian untuk list bagian atasnya di sini berwarna hitam glossy. Kalau yang tengahnya ini hitam top, modelnya seperti ini. Bagian depan juga sudah dilengkapi dengan kamera. Lalu untuk bagian samping sebelah kiri di sini ada emblem RS kombinasi warna hitam, merah dan putih. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampunya di sini untuk bagian atas sudah terdapat lampu LED, fungsinya sebagai lampu senja sekaligus untuk lampu sen. Kalau untuk lampu utamanya ada di bagian tengah. Nah, ini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Di bagian sampingnya di sini terdapat list berwarna hitam glossy. Untuk bagian tengahnya juga terdapat list kombinasi antara warna merah dengan warna hitam. Dan untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam. Salah satu yang paling saya sukai dari desain mobil Wuling Almas RS ini, untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan body kit. Untuk desainnya sangat sporty. Kemudian untuk bagian depan juga dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik. Dan untuk bagian depan sini juga dilengkapi dengan sensor. Ini fungsinya untuk mendeteksi kecepatan mobil di bagian depan. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Wuling Almas RS Pro yang warna putih. Secara konsep ini menggunakan model dual tone. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini atapnya berwarna hitam serta sudah dilengkapi dengan kaca sunroof panoramik. Untuk list bagian atasnya di sini berwarna hitam glossy. Kemudian untuk roof railnya juga sama, di sini menggunakan list warnanya warna hitam glossy. Lanjut ke bagian jendela. Untuk jendelanya di sini menggunakan list warna hitam, bagian atas warna hitam, pilar B juga warna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini warna chrome. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna putih, dilengkapi dengan list warna silver dan juga tombol glass di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Nah, untuk spionnya di sini covernya menggunakan cover warna hitam glossy, dilengkapi juga dengan lampu sen di bagian ujung. Untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis LED, serta untuk bagian samping juga dilengkapi dengan kamera. Jadi ini nanti terkoneksi dengan kamera 360. Kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian samping, nah di sini ada over fender. Untuk over fendernya model slim, ini ukurannya sekitar 4 jari. Kemudian kalau untuk velg sudah menggunakan model dual tone. Nah, untuk velg yang digunakan ini ukuran 17 inci. Untuk profil bannya menggunakan ban merek GT Radial dengan ukuran 215/60 R17. Lalu untuk fitur keselamatan untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Serta untuk suspensi depannya di sini menggunakan ciri MacPherson. Dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping tengah. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Untuk over fender bagian tengahnya di sini model Bolt. Untuk mobil ini sendiri memiliki ground clearance 230 mm. Kita lanjutkan ke bagian samping belakang. Nah, untuk bagian samping belakang di sini untuk remnya juga sudah menggunakan rem jenis cakram. Jadi sangat safety karena untuk bagian depan belakangnya sudah rem cakram semua. Lalu untuk bagian belakang di sini untuk suspensi menggunakan jenis multilink dengan model independen. Nah, kalau lihat suspensinya ini menandakan mobil Wuling Almas ini kombinasi antara ketangguhan dengan kenyamanan karena kombinasi MacPherson dengan multilink.
Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena shark fin berwarna hitam. Lalu untuk spoiler belakangnya juga sama warna hitam. Ada head mount stop lamp di bagian tengah, fungsinya sebagai lampu rem. Untuk kaca belakang di sini polos. Kemudian untuk di bagian tengah ada wiper. Nah, ini kalau untuk rear defoggernya belum. Lanjut ke bagian backdoor. Di sini ada logo Wuling berwarna krom di bagian tengah. Kemudian untuk tailgate-nya di sini berwarna hitam glossy. Serta untuk lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis LED. Untuk modelnya model tajam seperti ini. Untuk lampu remnya di bawah ada lampu sen dan lampu mundur. Kemudian nah ini untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lanjut untuk bagian bawah. Nah, ini untuk bagian bawah terdapat reflektor warna merah, modelnya memanjang ke bagian samping. Serta di sini untuk fitur keselamatan ada sensor parkir, jumlahnya ada 2, 3, 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir. Serta untuk bagian belakang sini juga ada list warna chrome. Nah, ini untuk knalpotnya di sebelah kiri. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar atau ban kaleng. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari si pengemudi. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kanan mobil. Nah, untuk bahan bakarnya di sini menggunakan bahan bakar jenis bensin. Kalau untuk mobil Wuling Almas ini kapasitasnya 52 liter. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita ke bagian spion dulu. Untuk spionnya di sini standar kalau untuk kaca. Kalau untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan kamera karena ini terkoneksi dengan kamera Leica 60. Lanjut ke bagian pintu. Untuk handle-nya di sini menggunakan model tarik, dilengkapi dengan list warna silver dan juga tombol keyless. Nah, kita lanjutkan lagi ke tampilan door trim. Untuk door trimnya bisa kita lihat di sini dominasi oleh warna hitam dengan aksen warna putih di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Untuk mereknya sudah menggunakan merek Infinity, jadi kualitas audionya memang sangat bagus. Lalu untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan jenis plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya warna silver. Kemudian untuk bagian samping di sini menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian armrest juga sama menggunakan bahan soft touch, warnanya warna putih. Kemudian untuk assist gripnya di sini warna silver. Untuk bagian tengah ada beberapa tombol. Nah, ini ada tombol untuk window lock, bagian depan ini pengunci jendela. Kalau untuk power window, nah ini menarik karena semua sisi sudah menggunakan auto power window. Untuk bagian belakangnya di sini ada laci penyimpanan dan untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama merek Infinity juga. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk bagian dashboardnya bisa kita lihat sama kombinasi antara warna hitam dengan warna putih. Kita mulai dari bagian depan. Ini untuk isi AC-nya dilengkapi dengan pengaturan naik turun serta ada list warna silver. Di bagian tengahnya ada bahan soft touch warna putih. Lalu di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pelipatan spion atau folding. Nah, ini tinggal kita tekan. Kalau mau buka lagi tinggal tekan seperti ini. Secara otomatis spionnya ikut terbuka. Lalu untuk bagian tengah ini untuk pengaturan arah cermin. Kalau yang sebelahnya ini untuk pengaturan kanan kiri. Ini untuk pengaturan manual leveling. Kalau yang sebelahnya ini untuk pengaturan kecerahan MID. Dan di sini ada lane keeping assist. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini ada tuas. Untuk sebelah kiri untuk BBM, sebelah kanan untuk kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, ini untuk bagian atasnya sudah menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk tampilan MID-nya bisa kita lihat. Nah, ini untuk tampilannya sebelah kiri ada speedometer, sebelah kanan ada MID dan sebelah kanan lagi di sini ada indikator tachometer. Lalu untuk setir di sini untuk bagian tengah ada logo Wuling warna chrome. Untuk sini ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Nah, untuk tombolnya yang sebelah kiri ini ada tombol untuk fitur cruise control. Untuk fitur cruise controlnya juga sudah dilengkapi dengan fitur adaptif. Jadi kita bisa mengikuti mobil di bagian depan dan mengatur jaraknya juga. Sangat canggih. Untuk yang sebelah kanan ini ada audio steering. Ini ada pengaturan volume, ini untuk pengganti channel, kemudian ini ada voice command, ada menu source atau sumber, lalu di belakangnya di sini ada tombol Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon, dan untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga membuat tampilannya jadi lebih mewah. Lalu untuk sebelah kiri ada tuas untuk wiper dan di sebelah kanan seperti biasa ada tuas untuk lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas di bawah ini. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita untuk mengatur posisi berkendara yang paling nyaman. Tinggal kita atur saja untuk ketinggian setir senyaman mungkin. Nah, untuk mengunci kembali tinggal tarik ke atas. Itu bagian tengah. Nah, ini untuk tombol startup engine-nya ada di bagian sini. Kemudian untuk bahannya menggunakan bahan soft touch. Untuk head unit sudah menggunakan head unit model double tin. Untuk ukurannya besar sekali sampai 10,4 inci. Di bagian sampingnya di sini ada 2 buah kisi AC, lalu di bawahnya ada tombol hazard.
serta di sini ada tombol stability control. Kalau yang bagian bawah ini terkoneksi dengan tombol AC, lalu ada tombol home, power, dan juga tombol untuk pengaturan volume. Nah, untuk head unit ini sudah terkoneksi dengan fitur Wine atau Wuling Indonesia. Lanjut ke bagian transmisi. Untuk transmisinya di sini menggunakan transmisi Matic CVT. Nah, untuk bagian depan ini juga dilengkapi dengan satu buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas handphone untuk bagian depan sini. Lanjut lagi. Untuk bagian depan di sini ada tombol untuk eco atau mode berkendara secara hemat. Kemudian untuk bagian tengah di sini untuk handremnya sudah menggunakan model electric parking brake. Untuk bagian belakangnya lagi sudah dilengkapi dengan fitur brake auto hold. Nah, untuk central locknya ada di bagian tengah sini. Lalu di sini ada tombol untuk sensor parkir dan ini tombol untuk menyalakan AC belakang. Untuk bagian sampingnya ada dua buah cup holder, serta untuk armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch sekaligus cover untuk bagian konsol box. Nah, ini untuk konsol boxnya ukurannya juga cukup luas. Selain itu untuk bagian dalam juga dilengkapi dengan satu buah power outlet. Sangat lengkap. Kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter merek Infinity, lalu ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Untuk bagian tengah ada aksen bahan soft touch warna putih, lalu untuk bagian bawahnya ada glove box. Untuk glove boxnya, nah ini sudah model soft opening, jadi kelihatannya sangat mewah. Untuk bagian samping tampilannya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atas di sini ada assist grip model retract dilengkapi dengan hanger. Untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin, ada covernya model hang up dan juga lampu. Lalu untuk bagian tengah untuk lampu kabinnya sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Kalau yang tombol ini ada tombol untuk pembuka cover bagian sunroofnya. Jadi untuk cover sunroofnya sudah model elektrik. Serta kalau yang bagian tengah ini untuk membuka kaca sunroof. Kita lanjut lagi di bagian depannya. Di sini ada laci untuk tempat penyimpanan kacamata, serta untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dari bagian tengah kita lanjut ke sun visor sisi pengemudi. Untuk sun visor sisi pengemudi di belakangnya dilengkapi dengan cermin, ada card holder juga. Untuk cerminnya ada lampu dan juga cover model hang up. Serta untuk bagian samping sini polos, belum ada assist grip, dan untuk sabuk pengamannya sudah dilengkapi dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini sudah menggunakan material bahan kulit. Untuk desainnya sangat mewah. Untuk bahan joknya juga sangat tebal seperti ini, bisa kita lihat. Tampilannya sangat sporty. Nah, ini untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan airbag, serta untuk sebelah kiri juga sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi total ada 4 buah airbag. Lalu untuk pengaturan joknya juga sudah lengkap. Ini ada pengaturan untuk reclining atau pengaturan sandaran. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada tuas untuk sliding. Untuk joknya pengaturan sudah elektrik. Ini untuk pengaturan ketinggian jok, sangat lengkap sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna putih ini. Dari bagian baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua supaya lebih aman kita aksesnya dari sebelah kiri mobil. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mobil Wuling Almas ini jok yang sebelah kanannya tidak bisa dilipat one touch tumble. Jadi kalau kita mau melipat harus dari sebelah kiri. Nah, kita mulai dari tampilan door trim dulu. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, kombinasi warna hitam dengan warna putih. Untuk material yang digunakan bagian atas bahan plastik, handle pintu bagian dalam warna silver. Kemudian sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter merek Infinity. Lalu untuk bagian tengah, nah di sini ada laci penyimpanan. Untuk power pintunya di sini sudah auto. Lalu untuk bagian sampingnya di sini sudah menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian armrest ini warna putih. Kemudian untuk bagian bawah ada 2 buah cup holder, serta di ujung ada speaker merek Infinity. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian atasnya bisa kita lihat di sini sudah full kaca semua. Lalu untuk bagian samping di sini ada assist grip model retract, dilengkapi juga dengan lampu kabin. Serta untuk jok baris keduanya ini kapasitas 3 penumpang dilengkapi dengan 3 buah headrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oh ya, satu lagi, untuk bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan armrest. Jadi kalau dimuati hanya oleh 2 orang, ini bisa digunakan sebagai sandaran. Ada cup holdernya juga tadi. Nah, kita masuk. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat aman. Ini untuk joknya juga masih bisa sliding. Nah, ini jarak paling maju, sangat longgar. Ini jaraknya mungkin sekitar 4 jari. Untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan atau seat back pocket. Lalu untuk bagian tengahnya, nah ini ada kisi AC karena untuk bagian atasnya digunakan untuk sunroof, jadi AC double blowernya pindah. Untuk bagian bawahnya di sini ada 1 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk bagian kanan juga ada laci penyimpanan.
Nah, dari jok baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke jok baris ketiga. Nah, ini seperti yang kami bilang tadi, ini salah satu kelemahan dari mobil Wuling Almas. Untuk jok baris keduanya yang bisa dilipat full model seperti ini, hanya yang sisi sebelah kiri sini. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan sana tidak bisa dilipat full. Nah, ini kalau untuk pelipatannya juga harus dari bagian samping sini, tidak bisa dari bagian atas tadi. Memang agak sedikit ribet. Nah, ini untuk jok baris ketiganya kapasitas untuk 2 orang penumpang. Sekarang kita coba duduk ke bagian belakang. Seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Wuling Almas RS ini. Nah, kita tegakkan sandarannya. Untuk materialnya juga cukup kuat ini. Untuk bahannya sangat tebal. Nah, ini untuk posisi lutut. Sebentar kita sesuaikan dulu. Ini untuk posisi lutut untuk ukuran dewasa masih cukup aman. Ini kalau dimuati 2 orang dewasa juga masih memadai. Kemudian untuk sebelah kiri di sini ada 1 buah cup holder, lalu untuk bagian depannya ada pengaturan kecepatan kipas. Untuk bagian samping di sini ada kisi AC, lalu untuk bagian atas polos, belum ada assist grip. Untuk sebelah kanan juga sama, polos, belum ada assist grip. Tapi untuk bagian bawahnya, nah di sini sudah dilengkapi dengan kisi AC serta ada 2 buah cup holder, serta di ujung dilengkapi dengan 1 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Almas RS ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, ini kalau untuk baris belakang ini sebaiknya dibantu oleh orang dewasa, karena kalau misalnya dimuati oleh anak kecil biasanya aksesnya agak cukup susah, karena memang satu joknya cukup tebal, kemudian aksesnya harus melalui dari bagian samping. Sebenarnya akan lebih menarik lagi kalau bisa diakses dari bagian atas, apalagi kalau misalnya bisa diakses dari sebelah kanan, sehingga memudahkan penumpang dari sebelah kanan juga untuk keluar masuk. Kita kembali ke bagian bagasi. Untuk bagasinya di sini pintu belakangnya menggunakan model manual. Nah, ini untuk bagian belakangnya juga cukup longgar. Ini kalau misalnya dimuati koper masih memadai. Selain itu untuk jok baris ketiganya juga bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau misalnya membutuhkan bagasi tambahan, ini sangat fungsional, bisa digunakan untuk muatan tambahan. Dan untuk bagian bawah sini juga masih dilengkapi dengan laci penyimpanan. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit, serta di sini juga dilengkapi dengan lampu bagasi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Wuling Almas RS Pro ini. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Wuling Almas, baik mobil Wuling Almas yang biasa ataupun mobil Wuling Almas yang RS, keduanya sama-sama menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi turbo. Nah, ini kita buka bagian kap mesin dulu. Ini untuk kap mesinnya cukup berat, kualitasnya sangat bagus. Kita pasang penyangga. Ini untuk bagian bawah kap mesin sangat rapi, sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kita kembali ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan ini seperti yang kami sampaikan tadi, sudah dilengkapi dengan teknologi turbo. Jadi tenaga yang dihasilkan sangat besar. Max powernya mampu mencapai di angka 140 HP pada 5200 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada RPM 1600 sampai 3600 rpm. Nah, untuk masalah fitur keselamatan sudah tidak perlu dilakukan lagi, karena mobil Wuling Almas RS ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Di antaranya ada sistem pengereman otomatis, kemudian juga ada sistem kecepatan otomatis, jadi bisa mengikuti kecepatan mobil depannya. Untuk pengereman sudah tidak perlu dilakukan lagi, ABS EBD sudah sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Almas RS Pro warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Almas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Almas semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Ninja Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.